Atau siapa? Kiki deh, Rizky. Ya, baik Ustadz. Ya, akan. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idha faragta minad du'ai fala tashtagil illa biadai biada'il faridati au bizikrin au tasbihin au qiraatil Qur'an. Fa'idha sami'tal adana fi asna'i dhalika faqta' ma anta fihi washghil bijawabil muadzini fa'idha qala muadzinu nullahu akbar. Allahu akbaru faqul misla dzalika wa kadzalika fi kulli kalimatin illa fil Fil jai'alataini hai. Itu salah tuh yang benar. fil Fil hai alataini. fil jai'alataini faqul fihi ma la haula wala quwwata Quwwata illa billah. Wala quwwata illa billahil aliyil aliyyil azim. azim. Aliyyil azim. Fa idza qala salatu khairum minan naumi faqul sadaqta wa bararta wa ana ala dzalika minasyahidin. Um, فإذا سمعت الإقامة فقل مثل ما يقول إلا في قوله قد قال قد قامت الصلاة فقل أقامها الله وأدامها ما دامت السماوات والأرض. فإذا فرغت من جواب المؤذن فقل اللهم إني أسألك عند حضور Wudu. صلاتك وأصوات دعائك وأدبار ليلك وإقبال نهارك أن تؤتي Muhammadanil ya Muhammad Daniel. Muhammadanil wasilah wal fadilata wad darajata rafi'ata wa ba'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adtahu bi arhamar rahimin. Wa idza sami'tal adzana wa anta fis sholati fatammi mis sholata thumma tadarakil jawaba ba'da salami ala wajhihi fa idza ahramal imamu bil fardi fatash tagil illa bil Fala nih, fala ya. Fala tashtagil. oh falatash itu salah ya. Nah, fala tashtagil. Falatash tagil illa bil iqtida'i bihi wa sallil fardhu kama sayutla alaika fi kaifiyatis salati wa adabiha. Fa idza faragta faqal Fakul Allah Allahumma. faqul Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wasallam. Allahumma anta salamu wa minka salamu wa ilaika bi
Ya'udu بيع salam. بيعود السلام Ina فهينا هينا ربنا Issalam. بالسلام وأدخلنا دارك دار السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام سبحان ربي أعلى Rabbil لا إله إلا الله وحده لا شريك له له lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyul Hayyun la la yamutu. yamutu biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wa huwa ahlan ni'ami wal fadli wasyana'i hasanil la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu muhlisina lahud dina walau karihal kafirun. Summa du'u ba'da dzalika bil jawami'i Nah, bil segitu dulu nih. jaw Segitu ah dulu, Ki. Nanti kita oh ya lanjut lagi pelan-pelan. oke baik Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri. Wa yassir li amri. Wa hlul uqdatan min lisani. Yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم افتح علينا فتوح العارفين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا. Oke, baik kita lanjutnya ya. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Qala kita lanjutkan bacaan kita, masih bab yang kemarin, kelanjutannya. Kemarin itu kita masuk kepada bab masuk masjid ya. Adab-adab masuk ke masjid. Kemudian kemarin kita berhenti pada doa ya. Doa-doa yang dibaca ketika ingin masuk masjid. Kemudian sekarang dilanjutkan. Fa'idha faragta minad du'ai, jika engkau sudah selesai berdoa, fala tashtagil illa bi'ada'il faridoti. Maka jangan engkau sibukkan dirimu kecuali dengan menunaikan kewajiban, sholat fardu. Nanti itu kalau udah kewajiban kita, sholat, kalau udah waktunya sholat ya sholat, gitu ya. Kalau udah masuk masjid, kalau udah waktunya sholat, sholat. Au bidzikrin, atau zikir. Jadi masuk ke masjid, zikir. Tadi niat etikaf, kemudian zikir. Au tasbihin, atau baca tasbih. Au qiraatil Qur'an, atau membaca Al-Quran. Gitu ya. Nah, itu kalau kita masuk masjid begitu. Ya, kalau seandainya belum waktu ya, belum masuk waktu. Kita datang lebih awal. Ya. Atau eh, kalau di rumah gimana? Nah, di rumah berarti kita udah. Kemarin kan memang bagusnya kita sholat dulu di rumah. Kalau udah subuh ya, baru berangkat. Sekarang kalau kita ke masjid duluan, ya nggak apa-apa. Baca doa sambil jalan kemarin, terus tunggu waktu wajib, isi dengan zikir, dengan tasbih, dan baca Quran. Nah, oke, kemudian ketika misalnya udah datang ke masjid, ya, faidza sami'tal adzan, atau di rumah nih, kalau ibu-ibu di rumah, faidza sami'tal adzan fi atsna'i dzalik. Jika engkau mendengar azan di tengah aktivitas itu, ya, kita lagi baca Quran kah, lagi zikir, ya, dan sebagainya, faqta ma anta fihi, maka stop
hentikan dulu apa yang sedang engkau lakukan tadi. Jadi kalau lagi zikir berhenti zikirnya, kalau lagi tasbih berhenti tasbihnya, ya, kalau baca Qurannya berhenti juga. Untuk apa? Washtagil bijawabil muadzin. Maka yang harus kita lakukan adalah menjawab muadzin. Ya, jawab dia dulu tuh. Jadi jangan terusin baca Quran, jangan terusin apa zikir, tapi baca jawaban kepada muadzin tadi. Faidza qala al-muadzinu Allahu akbar. Jika muadzin mengatakan Allahu akbar, ya, Allahu akbar, faqul mithla dzalik, maka ucapkanlah seperti itu. Jadi jawaban kita sama dengan azan yang dibaca oleh muadzin. Wa kadzalika fi kulli kalimatin. Begitu juga dengan setiap kalimat yang lain. Ya, jadi Allahu Akbar, jawabnya sama. Asyhadu an la ilaha illallah, jawabnya sama. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jawabnya sama. Ya. Illa, nah di sini disebutkan illa fil hayalatain. Itu yang benar bukan jim tuh, ha ya. Illa fil hayalatain, kecuali pada dua hayalah. Hayalah itu ucapan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Itu disebutnya hayalah gitu ya. Jadi kita perlu tahu istilah-istilah juga nih. Kalau dibilang basmalah berarti ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau hamdalah ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau hauqalah, nah bacanya la haula wala quwata illa billah. Jadi istilah-istilah. Sekarang hayya alah. Suara Ustadz hilang ya? Iya, nggak ada suara ya? Heeh. Kayaknya Ustadz kelempar deh. Iya, iya. Maaf, ada gangguan jaringan sedikit. Saya ulang ya. Kedengeran ya suara saya? Iya, jelas Ustadz. Baik, jadi ketika kita mendengarkan muadzin membaca hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, jawaban kita adalah la haula wala quwata illa billah il aliyil azim. Kenapa? Karena kalau ucapan sebelumnya itu atau zikir ya, Allahu Akbar itu zikir mengagungkan Allah. Allahu Akbar, dan seterusnya itu. Ya, asyhadu an la ilaha illallah itu zikir. Tapi begitu hayya 'alas shalah itu adalah panggilan. Ya, kita dipanggil untuk mendirikan sholat, dipanggil untuk meraih kemenangan, maka jawaban kita adalah la haula wala quwata illa billah. Ya, tidak ada daya kekuatan, tidak ada daya upaya, tidak ada kekuatan kecuali hanya dengan izin Allah yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Itu saja. Jadi kita itu bisa berangkat ke masjid itu karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bisa ngaji itu semua kan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa ibadah itu kan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak ada orang yang tinggalnya dekat masjid tapi ya berat untuk melangkahkan kakinya ke masjid, apalagi subuh gitu ya. Tapi ada orang yang jauh rumahnya, bahkan mungkin kondisi fisiknya juga sudah tidak sepenuhnya sehat, tapi begitulah dia karena hatinya kuat, akhirnya Allah berikan pertolongan itu. La haula wala quwata illa billah. Memang kita harus mengakui, makanya kita dalam ibadah itu nggak boleh sombong. Kenapa? Karena kita bisa ibadah itu karena pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita nggak ditolong Allah, ya kita nggak bisa juga. Meskipun ya, apa namanya rumah kita dekat dengan masjid, ya nggak bisa. Hanya kita ibadah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oke. Faida qala as-salatu khairum minan naum. Nah, ini ya, jika muadzin mengatakan as-salatu khairum minan naum. Ya, salat itu lebih baik daripada tidur.
Ya, ini kalau yang belajar bahasa Arab, naum itu adalah tidur yang sebentar. Makanya kalimatnya tepat. As-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Ya, karena tidur kita memang jangan lama-lama. Ya. Kalau para ulama menyarankan itu tidur kita dalam sehari semalam 24 jam itu maksimal tuh 8 jam. Ya, jadi sepertiga dari satu hari itu buat tidur kalau paling lama. Kalau bisa ya jangan sampai 8 jam. Tapi nanti lihat situasi kesehatan lagi lah ya, kesehatan kita. Kenapa ya? Karena kalau seandainya maksimal 8 jam kita tidur dan kita pakai 8 jam itu untuk tidur, artinya sepertiga umur kita itu dipakai untuk tidur saja gitu kan. Makanya lebih baik tidurnya jangan terlalu banyak. Makanya naum itu memang tidur yang singkat saja sebenarnya, seperti tidur kita biasa. Tapi kalau tidur yang lama, itu bahasa Arabnya bukan naum, tapi rukud. Ya, kayak dalam surah Al-Kahfi itu. Surah Al-Kahfi kita baca misalnya watah sabuhum aiqadhaw wa hum rukud. Ya, engkau menyangka mereka itu sedang sadar, ya, tidak tidur. Wahum rukud, padahal mereka rukud. Rukud itu tidur yang lama. Makanya dalam Quran disebutkan tidurnya Ashabul Kahfi sampai 309 tahun. Ya, karena bukan naum nih. Makanya kalau ada orang yang udah subuh masih nggak bangun juga, jangan-jangan dia rukut tuh, bukan naum ya. Nah, kita baca tuh, ketika baca as-salatu khairum minan naum, muadzin kita baca fakul sodakta wa barorta wa ana ala dzalika minasyahidin. Sodakta, engkau benar. Ya, benar apa? Ya kalau seandainya sholat itu lebih baik daripada tidur. Iya, itu tidak salah. Wa barorta, dan engkau barorta, engkau itu orang baik lah, barorta tuh ya. Engkau benar, engkau baik gitu ya. Wa ana ala dzalika minasyahidin, dan aku termasuk orang yang memberi kesaksian, maksudnya aku termasuk orang yang akan hadir memenuhi panggilan itu. Jadi syahidin di sini bukan hanya menyaksikan, tapi maksudnya hadir untuk menunaikan sholat berjamaah. Gitu ya. Baik, itu azan. Sekarang, ah, sekarang kan kondisinya ini masjid deket-deket, gitu kan? Masjid deket-deket nih. Kalau azan kita sering dengar, sini azan, sana azan, gitu kan? Suka gitu tuh. Gimana dong jawabnya? Apa semuanya harus jawab? Enggak, kata ulama. Karena kondisi hari ini udah begitu banyak, maka yang kita jawab itu azan yang terdekat. Itu saja. Atau azan di masjid yang ingin kita tuju. Masjid mana nih yang mau kita tuju? Ya udah itu. Kamu mesti semua dijawab ya. Faida sami'tal iqamah, jika kamu mendengar iqamah, faqul mithla ma yaqulu, Kak ucapkan juga seperti yang dikatakan oleh muadzin tadi. Jadi sama tuh, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah. Nah, itu hayya 'alas shalah tadi tuh. Sama bacanya. La haula wala quwata illa billah, hayya 'alal falah. Sama juga, la haula wala quwata illa billah. Ya, illa fi qaulihi qad qamatis shalah, kecuali dalam ucapan qad qamatis shalah. Nah, itu jawabannya bukan itu, bukan qad qamatis shalah juga. Jawabannya apa? Fakul aqamahallahu wa adamaha ma damatis samawati wal ardu. Jawabannya itu. Jadi qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, aqamahallahu wa adamaha ma damatis samawati wal ardu. Artinya semoga Allah mendirikan sholat ini dan menetapkannya selama masih ada langit dan bumi. Maksudnya mudah-mudahan sholat ini terus dijaga oleh Allah, ditetapkan sampai hari kiamat. Jadi sebenarnya waktu saya ngaji ke guru saya ini dibilang, sebenarnya dengan kita membaca doa ini, kita sedang mendoakan anak-anak kita, cucu-cucu kita, keturunan kita menjadi ahli sholat. Sebenarnya gitu. Kenapa? Sebab yang mendirikan, yang menjaga ini kan orangnya siapa ya? Kita udah nggak ada nanti, kita udah meninggal dunia. Maka yang melanjutkan itu adalah anak cucu kita. Makanya kita minta kepada Allah, mudah-mudahan sholat ini terus berdiri, sholat ini terus ada, langgeng, sampai seterusnya, selama masih ada langit dan bumi. Jadi kita pengen tuh anak-anak kita tuh jadi ahli sholat. Ya, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati, kata Nabi Ibrahim gitu. Rabbana wa taqabbal doa. Jadi kita doa itu jangan hanya mendoakan diri kita sendiri. Begitu juga mendoakan
anak cucu kita supaya menjadi orang-orang ahli sholat, gitu ya. Kalaupun anak kita punya duit banyak, kalau nggak sholat, itu nggak ada nilainya semua di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kadang orang tua ya, sebagian orang tua mungkin yang belum paham menilai kesuksesan anaknya ketika duitnya banyak. Ini ketika kerjanya enak, udah punya rumah, ya, udah punya kendaraan dan macam-macam, karirnya bagus, tapi nggak sholat, maka nggak ada nilainya. Ya, percuma. Jadi kesuksesan itu jangan jangan dibatasi dengan materi. Ya, kalau seandainya melihat anak, anaknya eh, wah kerjanya enak, gajinya besar, rumahnya wah sukses. Lihat dulu sholat nggak? Kalau sholat, alhamdulillah. Mudah-mudahan sholat itu menjaga dia daripada perbuatan yang keji dan munkar. Tapi kalau nggak sholat, rugi. Meskipun semuanya dia miliki, kalau nggak sholat, dia nggak ada nilainya. Tapi kalau dia sholat, meskipun kehidupannya biasa-biasa saja, tapi itulah berkah. Ya, karena anak yang sholat itu yang lebih bisa diharapkan mendoakan kita daripada yang tidak sholat. Kira-kira begitu. Baik. Faida faragta min jawabil muadzin. Jika kamu sudah selesai menjawab muadzin, sudah selesai itu. Fakul Allahumma inni as'aluka inda huduri. Ini bacaan doa lain lagi ya. Ya Allah, Allahumma inni as'aluka inda huduri sholatik. Bacanya gitu. Ya Allah, aku mohon kepadamu ketika datangnya waktu sholatmu. Wa aswati du'aik. Dan sedengar suara penyerumu. Suara doa padamu. Wa idbari lailik. Dan berlalunya. Ya, berlalunya malammu. Ini kan pagi nih ceritanya. Wa iqbali naharika. Dan datangnya siangmu. Antu tia Muhammadanil wasilah wal fadilah wad darajatar rafi'ah wa ba'athul maqamal mahmud alladhi wa'adtah ya arhamar rahimin. Nah, ini mungkin hampir sama redaksinya dengan yang biasa kita baca. Kalau biasanya kita baca Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilah wal fadilah wad darajatar rafi'ah wa thumma qama wa innaka la tukhliful mi'ad, misalnya gitu ya. Boleh, nggak apa-apa. Jadi doa-doa itu kadang-kadang redaksinya berbeda-beda. Kenapa kok bisa berbeda-beda? Mungkin ibu-ibu, para dokter pernah dengar doa yang berbeda dari ustadz yang lain. Terus kok yang ini begini bacaannya Imam Ghazali? Gak apa-apa. Kenapa? Karena doa itu, zikir itu kadang riwayatnya banyak. Jadi Nabi itu membaca zikir yang berkaitan dengan sholat, azan, itu kadang-kadang nggak satu zikir. Kadang-kadang lebih dari satu zikir. Akhirnya yang satu baca ini, yang satu baca ini, dan seterusnya. Yang ini milih yang ini, yang ini. Boleh, nggak apa-apa. Jadi zikir sholat pun nanti gitu. Zikir sholat itu tidak satu zikir. Ada banyak. Sehingga kita tidak bingung. Sehingga kita tidak mudah menyalahkan orang lain yang berbeda bacaannya dengan kita. Ya, berbeda itu biasa, nggak masalah berbeda itu. Jadi berbeda itu jangan kaget. Oh, beda sih bacaannya. Ya, itu nggak boleh kita kaget. Ya, kayak dulu waktu kecil, saya biasa baca kalau doa iftitah itu Allahu Akbar kabiro. Kemudian ada teman saya bacanya Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Gak apa, ya. Kenapa? Dua-duanya ada riwayatnya. Jadi biasa saja. Jadi jangan kemudian kita beda bacaan, kemudian akhirnya jadi nggak teguran aja. Jadi ini doa yang bisa kita baca selain yang biasa kita dengar. Mungkin ada bedanya sedikit aja kan. Biasanya kita Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilah wal fadilah wad darajatir rafi'ah wa abathul maqama mahmud alladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Misalnya gitu. Kok ini beda? Salah dong? Nggak salah. Jadi ada riwayat yang tidak hanya satu tapi banyak ya. Kita tinggal pilih aja nggak apa-apa. Ini satu riwayat yang dibaca dipilih oleh Imam Al-Ghazali. Kemudian faida sami'tal adzana wa anta fis salati fatammimis salata. Jika kamu mendengar azan di saat sedang sholat, misalnya lagi sholat apa aja lah, sholat tahajud, misalnya belum subuh kan, misalnya bangun sebelum subuh, sholat tahajud, ya udah mepet waktunya, itu udah witir lah katanya, sholat witir. Gimana pas lagi azan kita dalam keadaan sholat, fatammimis sholat, ya udah sempurnakan sholatnya. Jangan jawab azan lagi sholat, nggak boleh.
Nah, kemudian apa? Tsumma tadarakil jawab ba'da salam ala wajhi. Kemudian baru setelah salam nyusul kita jawabnya itu sebagaimana mestinya. Jadi dapatnya yang mana nih? Udah dapatnya pas apa? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yaudah itu aja jawab. Jadi yang lewat udah lewat, nggak apa-apa. Kan kita tadi lagi sholat. Ya, kita lagi sholat. Jadi lagi sholat, jangan meninggalkan sholat kita kemudian menjawab azan. Tapi cukup selesaikan sholat kita, kemudian salam. Nah, bagian azan yang masih kita dapat, maka kita jawab. Gitu ya. Kita jawab deh. Gitu. Fa'idha ahramal imamu bil fardi fashtagil fala tashtagil gitu ya sebenarnya ini. Ini salah cetak. Fa'idha ahramal imam, jika imam sudah takbiratul ihram bil fardi untuk sholat fardu. Fala tashtagil, maka jangan sibuk dengan yang lainnya ya, illa bil iqtida'i bihi, kecuali ya ngikut ya, bermakmum langsung sholat berjamaah. Wasallil fardho, dan sholatlah sholat fardu kan, misalnya sholat apa ya, subuh berarti nanti kalau zuhur ya zuhur dan seterusnya tuh. Jadi udah kewajiban kita kalau imam udah Allahu Akbar, udah jangan ngerjain yang lain, jangan baca Quran, jangan zikir, jangan sholat sunnah langsung, kecuali udah masuk ya lagi sholat sunnah, selesaikan sholat sunnah dulu baru kita gabung dengan imam. Kama sayutla alaika fi kaifiyatis sholati wa adabiha, sebagaimana nanti akan dijelaskan kepadamu dalam tata cara sholat dan adab-adabnya. Ya. Kemudian faida faragta, jika kamu sudah selesai apa? Selesai sholat nih, maksudnya udah salam dan sebagainya. Fakul, baca zikir setelah sholat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata. Biasanya gitu, wa adkhilna di sini daraka darus salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Subhana rabbiyal a'la, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah ahlun ni'am wal fadl wal thana'il hasan. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Nah, ini zikir setelah sholat. Kok beda? Iya beda, nggak apa-apa. Dibilang zikir itu banyak. Jadi kalau ada yang biasa zikirnya itu dengan yang sudah rutin dibaca, itu baca aja terusin, nggak apa-apa. Ya ini kan, jadi kita tahu ini ada versi lain ya dalam bacaan zikir setelah. Biasanya kita baca Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal qayyum, astaghfirullahaladzim. Nah, seterusnya itu. La ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan seterusnya baca. Itu mesti yang bisa baca. Bukan enggak apa-apa. Ya, jadi ini satu doa yang lain yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Singkat. Yang penting bacanya enggak keluar dari apa yang diajarkan ya. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayna rabbana bis salam. Dan seterusnya. Boleh tuh baca. Baru deh nanti setelah itu mau doa berangkat lagi deh. Jadi maksudnya jangan sampai kita setelah sholat itu tidak berzikir sama sekali gitu. Maksudnya gitu ya. Jangan kalau kata orang Betawi Allahumma lantas jalan ya, bukan Allahumma antas salam tapi lantas jalan pergi. Kecuali ada uzur deh. Kalau ada uzur banget ya barangkali dia susah ya terpaksa pergi. Tapi kalau nggak ada ya udah santai aja. Ya, nikmatin. Baca Allahu Akbar ya, baca astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih, astagfirullahaladzim. Nah, sekarang ini zikir setelah sholat. Nanti baca sampai subhanallah 33 kali. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah, alhamdulillah 33. Alhamdulillah, alhamdulillah. Baca lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, boleh baca itu. Ya, baca. Nah, zikir sholat ini boleh dibaca sendiri-sendiri, boleh berjamaah. Ya, nggak apa-apa. Gitu ya. Jadi kalau seandainya biasanya cuman zikirnya sendiri-sendiri, boleh, nggak apa-apa. Ada yang di sebagian tempat zikirnya berjamaah, boleh, nggak masalah. Ya, itu nggak masalah. Jadi jangan kemudian kita melihat perbedaan yang ada, jadi ribut gitu ya. Saya nggak mau sholat di situ, kenapa? Habis sholatnya zikirnya berjamaah, itu tidak ada contohnya. Enggak gitu. Ya, sebenarnya
mau zikir pelan-pelan sendiri-sendiri boleh, berjamaah juga boleh. Ya, mau zikir kok. Ya, habis sholat itu jangankan zikir. Ya, mau kencing aja boleh, apalagi cuma zikir. Ya, zikir itu lebih utama daripada apa? Daripada ke kamar mandi. Ya, ya kayak boleh. Jadi kalau ada yang tanya, boleh nggak sih kalau habis sholat zikirnya berjamaah? Boleh. Doanya berjamaah pun boleh. Ya, jadi zikir berjamaah boleh, doa berjamaah juga boleh. Sendiri-sendiri juga boleh. Jadi semuanya baik, nggak apa-apa. Ya, nah, ini beberapa riwayat yang lain. Kalau seandainya mau lebih lengkap, bacaan zikir-zikir setelah sholat, zikir dalam sholat dan sebagainya, ibu-ibu, dokter-dokter bisa baca buku Al-Adhkar An-Nawawiyah. Itu rekomendasi saya itu. Jadi ada terjemahannya juga ada. Ya, Al-Adhkar An-Nawawiyah. Oke, cari aja kitab zikir karangan Imam Nawawi. Nah, situ dijelasin semua zikir-zikir yang ada di setiap waktu. Ya, dalam sholat, di luar sholat, dan berdasarkan hadis-hadis riwayat yang ada. Dijelaskan oleh Imam An-Nawawi di situ ya. Jadi Imam Nawawi itu punya kitab banyak. Selain apa? Selain Arba'in Nawawi, Riyadhus Shalihin ya. Itu yang juga populer itu adalah Al-Adhkar An-Nawawiyah. Nah, itu bagus juga kalau pengen tahu. Sehingga nanti kita tahu nih ada ragam banyak bacaan zikir karena oh ternyata riwayatnya banyak ya. Oke. Baik, kita lanjutin ya bacanya ya. Silakan. Dokval mau baca lanjutin? Sumad'u. Skip dulu, Ustadz. Skip, oke. Lagi. Ki, lagi, Ki, lagi. Summa. Summa du'u ba'da zalika bil jawami'il kawamili wa huwa ma 'allamahu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Aisyata radhiyallahu anha faqul Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wajilihi ma Alif. alimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udzu bika minasyarri kullihi ajilihi wa wajilihi ma Wa alimtu ajilihi. Wa wa a ajilihi. wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Uh, wa as wa Harukal. wa as'aluka jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawli wa amali wa niyyati wa tiqadi wa a'udzu bika minan nari wa ma yuqarribu ilaiha min qawli wa amali wa niyyati wa tiqadi wa as'aluka min khairim ma sa'alaka minhu abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa a'udzu bika min syarri masta'adzaka minhu abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Allahumma wa ma alayya min amrin faj'al akibatahu rushda thumma du'u bima awsa bihi Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Fatimata radhiyallahu anha faqul ya hayyu ya qayyumu ya dzal jalali wal ikrami la ilaha illa anta birahmatika astaghitsu min adzabika astajiru la takilni ila nafsi wala ila ahadim min khalqika tarfata ain wa aslih li Sya'ni. sya'ni kullahu bima aslahta bihi solihin
ثم قل ما قاله عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام مرحوما إني أصبحت لا أستطيع Asbahtu. أصبحت لا أستطيع دفع ما Akrahu. أكره ولا أملك نفع ما أرجو وأصبح الأمر بيدك لا بيد غيرك وأصبحت مرتبي Wasbahtu. Wasbahtu. وأصبحت Kahinan. مرتهنا بعملي فلا فقير Fakiru. Afqaru. فقير Afqaru. أفقر Minni. مني إليك ولا غني Niya. غني Aghna minka. أغنى منك علي اللهم لا تشمت بي Adi. بعدوي ولا Tasuk. Ni. Tasuk bi. تسوء Ya. صديقي Sadiqi. ولا Taj'al. تجعل مصيبتي في Musibati. مصيبتي في Bidini. ديني ولا تجعل الدنيا Dunya. أكبر Akbar hammi. همي ولا مبلغ علمي Ilmi. ولا Tusallit. تسلط علي بذن- بذنبي Bizanbi. Man la ومن لا yarhamni. يرحمني ثم أدعو بما أبدا ألاك من الدنيا من Da'awati. الدعوات المشهورة Masyhurati. مشهورة واحفظها Fadha. مما أوردنا Auratna. في كتاب Da'awati. بالدعوات من كتاب إحياء علوم الدين Ulumiddin. إحياء علوم الدين. Ya, cukup sih dulu. Nanti kita lanjut lagi kalau ada waktu. Sekarang kita lanjutkan doanya. Nih. Nah, summa da'u ba'da dzalika bil jawami'il kawamil. Kan udah zikir nih, udah zikir semuanya segala macam, kemudian berdoalah engkau ba'da dzalika setelah itu bil jawami'il kawamil dengan doa-doa yang singkat tapi padat maksudnya tuh. Jawami'il kawamil tuh gitu ya. Jadi Nabi itu punya doa singkat tapi padat atau suka kita dengar istilah doa sapu jagat. Tapi biasanya kalau doa sapu jagat kan orang-orang tahunya Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya itu salah satunya. Tapi banyak lagi doa-doa yang seperti itu. Doa sapu jagat juga maknanya. Ya apa doanya itu? Wa huwa ma'allamahu Rasulullah SAW Aisyah radhiyallahu anha. Di antaranya doa yang seperti itu adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Aisyah radhiyallahu anha istrinya. Apa? Fakul, baca saja. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi. Ya Allah, aku mohon kepadamu kebaikan semuanya. Ya. Jadi kan doanya doa sapu jagat nih. Kebaikan semuanya ajilihi wa ajilihi. Nah, ini bacanya kalau bahasa Arab harus benar nih. Yang pertama pakai ain, ajil, yang kedua pakai hamzah, ajil. Jadi ajilihi wa ajilihi. Ajil itu artinya di dunia, ajil di akhirat. Jadi beda dikit aja kalau bahasa Indonesia mungkin nggak ada perbedaan banget ya suara gitu ya. Mau mau kemana? Mau ke mana misalnya? Mau ke mana? Misalnya ke Jawa, Jawa ke Jawa nggak ngaruh tuh. Tapi kalau bahasa Arab ajil, ajil beda tuh. Kalau ajil tuh di dunia, ajil di akhirat. Jadi minta kebaikan dunia dan akhirat. Ma'alim tu minhu wa ma lam ma'lam. Yang aku tahu dan yang aku tidak tahu. Jadi kita minta kepada Allah banyak kebaikan. Ya, kebaikan yang kita tahu, yang kita nggak tahu. Ya, kita minta semuanya kepada Allah seperti itu. Ya. Wa'udzubika minasyarri kullih. Dan aku mohon apa namanya keburukan. Aku mohon perlindungan dari keburukan. Kullih. Semuanya juga. Ajilihi wa ajilihi.
yang di dunia maupun di akhirat, ya. Ma'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Apa yang aku tahu dan apa yang aku tidak tahu. Gitu ya. Nah, ini adalah contoh doa sapu jagat yang diajarkan oleh Nabi. Nah, kalau biasanya kita Robbana atina, oke itu nggak apa-apa, boleh. Ini satu. Ini satu lagi doa lain lagi. Wa as'alukal jannah, ya, dan aku mohon kepadamu surga. Wa ma yuqarribu ilaiha, dan yang mendekatkan kepada surga. Nah, kita minta tuh. Apa? Min qaulin wa amalin wa niyatin wa i'tiqadin, baik berupa ucapan, perbuatan, niat dan keyakinan. Jadi kita minta semuanya tuh. Kita masuk surga dengan ucapan kita, dengan amalan kita, dengan niat kita, dengan keyakinan kita. Ya, itu semua. Jadi supaya sehari-hari ucapan kita, perbuatan, niat dan keyakinan itu mengantarkan kita pada surga. Wa'udzubika minan nar, dan aku mohon perlindungan kepadamu dari api neraka. Wa ma yuqarribu ilaiha, dan apa yang mendekatkan kepadanya. Jadi jangan sampai masuk, jangankan masuk, dekat aja kalau bisa jangan. Min qaulin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad, baik berupa ucapan, perbuatan, niat dan keyakinan. Jadi kita minta perlindungan kepada Allah dari itu semua. Wa as'aluka, dan aku mohon kepadamu min khairi ma sa'alaka minhu 'abduka wa nabiyuka, ya, kebaikan yang diminta oleh nabimu, hambamu dan nabimu. Siapa? Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Jadi kita minta sebagaimana yang Nabi minta. Ya, kita minta sebagaimana yang Nabi minta. Wa'udzubika min syarri masta'adzaka minhu 'abduka wa nabiyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan aku mohon perlindungan kepadamu dari segala keburukan yang juga diminta perlindungannya oleh Nabi kita, hambamu dan nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kan nggak usah diperinci. Nggak usah diperinci, udah Allah. Ya udah, pokoknya semua yang diminta Nabi, semua kebaikan yang diminta Nabi kita minta. Semua keburukan yang Nabi minta perlindungan kita juga minta. Udah selesai. Ini namanya doa sapu jagat juga. Ya. Allahumma ma qadaita alayya min amrin faj'al aqibatahu rusyda. Ya Allah, apapun yang kau tetapkan kepadaku dari segala perkara, maka jadikanlah kesudahannya itu menjadi baik. Rusyda itu kebaikan. Jadi artinya kalaupun kita diberikan apa sajalah dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu semuanya akan berakibat baik buat kita. Ya, jadi ada hikmah yang baik buat kita, kira-kira gitu. Tsummad'u. Kemudian baca lagi doa yang lain. Bima bihi Rasulullah SAW Fatimah radhiyallahu anha. Doa yang diwasiatkan, dipesan oleh Rasul kepada Fatimah radhiyallahu anha. Ya, ini doa yang lain lagi nih. Fakul, bacanya apa? Ya Hayyu ya Qayyum. Bacanya tuh ya Hayyu ya Qayyum, wahai Tuhan yang Maha hidup, yang Maha berdiri sendiri. Ya Dzal Jalali wal Ikram, yang Maha agung dan Maha mulia. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Birahmatika astaghith, ya, dengan rahmatmu lah aku mohon pertolongan. Ya, min azabik, daripada azabmu, astajiru la wastajiru, gitu ya. Min azabik wa min azabika astajir, dan dari azabmu aku mohon perlindungan. La takilni ila nafsi, jangan engkau serahkan aku kepada nafsuku. Ya, jangan sampai kita jadi budak hawa nafsu nanti. Wala ila ahadin min khalqik, dan juga kepada selain kepada seorang pun dari makhlukmu. Torfata ain, ya, meskipun hanya sekejap mata. Ya, waslih li sya'ni kullah bima aslahta bihi salihin, dan perbaikilah keadaanku, seluruh urusanku semuanya sebagaimana engkau perbaiki urusan orang-orang yang soleh daripada hambamu. Jadi kita mintanya begitu. Ini juga bagian dari doa sapu jagat yang diajarkan oleh Nabi kepada Fatimah, ya, putri beliau. Nah, sekarang ada doa lain yang diceritakan oleh Nabi Muhammad. Tsumma qul ma qalahu Isa ala nabiyina alaihi salatu wassalam. Kemudian baca doa seperti yang diajarkan Nabi Isa kepada Nabi kita dan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ini riwayatnya, tentu Nabi Isa bukan berbahasa Arab, ya. Nabi Isa itu kan bahasanya bahasa Ibrani. Nabi Muhammad meriwayatkan, meredaksikan doa Nabi Isa kira-kira begini. Allahumma inni asbahtu la astati'u daf'a ma akrahu wa la amliku naf'a ma arju. Nah, gitu. Wa arju wa asbahal amru biyadik la biyadi ghairik.
Itu doanya itu. Allahumma inni asbahtu ya Allah. Sungguhnya aku di pagi hari ini la astati'u daf'a ma akrahu. Aku tidak mampu menolak apa yang tidak aku suka. Wala amliku naf'a ma arju, dan aku tidak bisa memiliki manfaat apa yang aku harapkan. Ya. Jadi nggak bisa. Wasbahal amru biyadik. Nah, semua perkara itu ada di dalam kekuasaanmu, dalam tanganmu. La biyadi ghairi, bukan di tangan yang lain. Jadi maksudnya semua urusan itu ya kalau Allah mau berikan kepada kita, kita dapat. Kalau enggak ya enggak. Jadi nggak ada yang bisa ganggu gugat. Ya, wasbahtu murtahinan bi amali. Maka aku menjadi orang yang tergadai dengan amalku. Fala faqiro afqaru minni ilaika, dan tidak ada yang lebih fakir daripada aku, wala ghaniya aghna minka anni, dan tidak ada yang lebih kaya dibandingkan engkau. Ya, jadi karena apa? Kita tuh kalau seandainya nggak beramal itu kayak barang digade nggak bisa ditebus. Ya, barang tuh kan kalau digade harus ditebus. Kalau nggak ditebus ya udah. Makanya kita nih menebus diri kita itu dengan amal kita. Kita beramal supaya kita tidak masuk neraka. Nanti kita masuk surga tuh. Allahumma la tushmit bi adui. Ya. Wala tasukni. Ada satu. Tasukni bisa tasuk bi sadiki. Ya. Ya Allah, jangan kau buat musuhku gembira. Ya. Dan jangan kau apa namanya? Tasuk bi sadiki. Buat jahat teman dekatku. Nah, jadi kita minta kepada Allah agar kita dilindungi dari orang-orang yang berniat jahat kepada kita. Nah, wala taj'al musibati fi dini. Nah, ini doa penting nih. Dan janganlah engkau jadikan musibahku menimpa agamaku. Ya, jadi kalau dari doa ini doa yang dari Nabi nih. Kan ayat 3 hadisnya gitu. La taj'al musibati fi dini. Dalam pakai riwayatan wala taj'al musibatana fi dinina. Jangan jadikan musibah menimpa agama kami. Artinya apa? Kata Syekh Hamzah Yusuf menjelaskan dalam videonya, kita yang namanya hidup dunia itu pasti kena musibah. Jadi musibah itu nggak akan bisa dihindari, ya. Ada ujian hidup namanya kan. Makanya Nabi nggak minta supaya terhindar dari musibah, enggak. Karena Nabi tahu bahwa yang namanya hidup dunia itu pasti kena musibah, kecil atau besar gitu ya, berupa apa saja bisa. Tapi Nabi minta la taj'al musibati fi dini. Jangan jadikan musibah itu menimpa agamaku. Artinya gini, kalaupun misalnya kita kena sakit, kan musibah tuh. Tapi agama kita nggak kena musibah, artinya ketika sakit kita sabar, kita masih berdoa, bahkan kita bisa sedekah. Jadi sakitnya saja itu musibah hanya menimpa fisik, tapi tidak menimpa agama kita. Oke. Mungkin bisa menimpa uang kita, harta kita misalnya, bisa jadi hilang atau rusak dan sebagainya. Tapi kalau kita agama kita baik, nggak kena musibah, kita bisa menyikapi itu dengan baik. Makanya jangan hanya minta apa namanya materi tadi, kita minta musibah ya, kalaupun kena asal jangan kena agama kita deh, gitu aja. Wala taj'alid dunya akbar hammi, dan jangan jadikan dunia itu sebagai cita-cita terbesar kami, wala mablagha ilmi, dan tujuan akhir dari ilmu kami. Nah, kita minta kepada Allah jangan sampai kita nih jadi gila dunia, pokoknya semua pengen dapat dunia, ya urusan dunia aja. Ya, dan bukan itu tujuan akhir kita. Kita udah belajar supaya dapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Wala tusallit alayya bidzambi man la yarhamuni. Jangan kau berikan kekuasaan kepada kami, maksudnya kekuasaan atas kami, bidzambi dengan sebab dosa aku. Jangan jangan angkat penguasa di tengah-tengah aku, di tengah kami, man la yarhamuni, orang yang tidak sayang kepada diriku. Ada satu doa lain ditambahin kalimatnya. Man la yakhafuka wa la yarhamuna. Ya Allah, jangan angkat pemimpin di tengah-tengah kami yang tidak takut kepada Engkau dan tidak sayang kepada kami. Kita minta kepada Allah begitu doanya. Nah, tsummad'u bima bada'a laka minad da'awatil masyhurah. Nah, kemudian berdoalah, silakan lanjutkan lagi doa dengan doa-doa yang terkenal, yang masyhur. Silakan baca doa yang lain, boleh. Wahfadha, dan hafalkanlah, jaga tuh doa. Jadi maksudnya habis sholat, zikir, doa, jangan kemana-mana. Jangan langsung terbang, jangan jalan gitu ya. Hafalkan, baca nih, banyak doa kalau mau. Mimma uratnahu fi kitabid da'awat min kitab Ihya Ulumuddin. Silahkan nanti dicek. Nah, ini salah satu rekomendasi langsung oleh Imam Ghazali. Bisa dicek doa-doa yang kami sudah sampaikan di kitab da'awat. Kitab da'awat itu kitab doa-doa min kitab Ihya Ulumuddin. Dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi Ihya Ulumuddin salah satu isinya adalah membahas doa-doa yang diajarkan oleh Nabi. Kira-kira gitu.
Ada banyak di situ nanti doanya. Oke, oke. Baik, lanjut lagi, Ki. Dikit lagi, Ki. Takun awqatuka wal takun au awqatuka ba'da sholati ila tulu'i syamsi muwazza'atan ala arba'i wazaifa wazifatun fit da'awati wa wazifatun fil azkari wa tasbihati wa takarrirha fi subhati wa wazifatun fi qiraatil qur'ani wa wazifatun fit tafakkur. fa fakir fatu fatufakir fi dzunubika wa khotobayaka taksirika wa taqsirika fi ibadati maulaka wa tarudika li'iqabihil alimi alimi apa alimi wasuhtihil azim wa turatib awqatika bitadbirika awradaka fi hami'i yaumika litatadaraka bihi ma qarra fakfar bihi taksirika sebentar. Gimana sih? Min taksirika wa tahtariza tariza minat ta'arrudi suhtillahil alim lisuhtillahil alim fi yaumika yaumika wa tawiyal khaira li jami'il muslimin wa ta'zimu an alla tashtagila fi jami'i naharika illa bi ta'atillahi ta'ala au taqsida fi qalbika ta'atillati taqdiru 'alaiha wa takhtaru afdalaha wa tata'ammalu tahyiyata asbabiha litashtaghila biha wala tada'an tafakkura fi qurbil ajali wa hululil mautil qati'il lil amali wa khurujil amri ainil ikhtiyar wahsulil khusrati wan nadamati bitulil ightirar wal yakun min ke atasan Oke, segitu dulu nanti kita iya. ngobrol nanti kita lagi ya. Oke. Wal takun awqatuka ba'da tulu'is syamsi ba'da sholati ila tulu'is syamsi muwazza'atan ala arba'i wadhaif. Dan hendaklah gitu ya. Waktu-waktumu setelah sholat subuh maksudnya nih sampai terbit matahari. Ya, terbit matahari itu muwazza'atan terbagi ala arba'i wadhaif menjadi 4 macam.
Jadi pilih aja salah satu yang kita bisa lakukan ya, sesuai dengan keadaan kita masing-masing. Satu, wazifatun fid da'awat. Satu, tugas kita ngapain? Doa, gitu ya. Boleh berdoa tuh, kita mau doa. Wazifatun fil azkar. Kemudian baca zikir yang kedua. Wat tasbihat, gitu ya. Baca zikir dan tasbih. Banyakin deh zikir-zikir lain gitu, baca apa aja boleh. Wa tukarriruha fi subhatin, dan boleh kamu ulang-ulang ya dengan subhah. Subhah itu orang bilang sekarang tasbih, alat-alat untuk ngitung tuh. Ya, sekarang ada yang digital, ada yang kalau dulu kan diputer-puter, itu namanya subhah. Cuman orang kita ngomongnya tasbih, padahal tasbih itu bacaannya. Alatnya namanya subhah. Ada yang digital sekarang dipencet tek 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 ya, itu boleh. Itu alat saja. Jadi itu jangan kemudian nanti nggak boleh, boleh pakai itu, silakan saja. Jadi jangan kemudian kita bingung karena itu alat, itu bukan, jangan kemudian nggak ada contohnya, nggak ya. Kita sekarang baca Quran pakai aplikasi di handphone kita, ya kan? Ya, itu nggak ada zaman Nabi. Ya, jadi tidak setiap yang tidak ada pada zaman Nabi kemudian jadi haram hukumnya, tidak. Nanti itu pembahasan agak panjang di dalam usul fikih gitu ya. Jadi pakai alat itu boleh ya. Jadi dan itu dari dulu ulama-ulama pakai. Imam Ghazali berarti pakai juga nih, karena Imam Ghazali sendiri menyarankan untuk memakai subhah. Kalau dulu diputer-puter gitu kan, kalau sekarang ada yang digital gitu. Boleh-boleh saja, kedar untuk mengingatkan bacaan zikir dia. Wadhifatun fi qiraatil Quran. Nah, ketiga, kita bisa pilih lewat baca Quran. Isi dengan baca Quran dari mulai pagi sampai habis sholat sampai terbit matahari. Wadhifatun fit tafakkur, atau satu tugas lagi untuk tafakur. Nah, kalau bisa. Ini kalau kita nggak ngapa-ngapain ya. Kalau kita ada tugas yang lain, kerja ya kerja. Misalnya mau berangkat ke kantor, mau berangkat ke rumah sakit, atau mau apa nyiapin sarapan buat anak-anak, ya itu lain lagi. Ini lagi kosong nih, bener-bener kosong misalnya. Orang pensiun nih, misalnya udah pensiun ya, udah hari tua, udah ngapain? Nggak kerja lagi kan, udah nggak kerja, udah nggak ini, udah habis subuh, bisa subuh sampai terbit matahari, udah itu aja banyakin tuh. Baca zikir, doa, zikir, dan terus sampai apa aja, sampai baca Quran. Jadi waktunya itu benar-benar optimal gitu ya. Ya, tafakur nanti. Apa yang kita pikirin kalau mau mikir? Batu fakir fi dzunubik wa khotoyak. Nah, kamu pikirin tuh kesalahan-kesalahanmu, dosa-dosamu dan kesalahanmu. Wa taksirik, kekuranganmu fi ibadati maulak, kekuranganmu dalam beribadah kepada Tuhan. Kita sholat sih, tapi sholat kita coba perhatikan lagi, masih banyak kekurangan ya. Mungkin lagi sholat tapi pikiran kemana-mana gitu kan. Nah itu kan pikirin tuh. Wa ta'arrudika li'iqabihil alim wa sukhtihil azim. Dan kita pikirkan betapa kita berani memasang diri kita untuk siksanya yang keras dan murkanya yang sangat dahsyat. Ya, maksudnya kalau tadi ibadah tapi kita masih belum optimal ya, nanti takutnya bukan dapat pahala tapi malah dapat dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ngeri gitu mikir, maksudnya ibadah kita banyak kurang. Ya. Wa turattib awqatak bitadbirik auradaka bitadbirika auradaka fi jami yaumika. Nah, dan kamu atur lagi manajemen waktu nih. Manajemen waktumu dengan cara mengatur wirid-wiridmu dari semua waktumu. Nah, ini pentingnya manajemen waktu. Jadi Imam Ghazali sudah mengingatkan kita bagaimana kita mengatur waktu. Jadi kita harus punya jadwal, schedule harian kita, bangun jam berapa, terus setelah itu apa, terus sampai mungkin teman-teman ada yang praktek berangkat ini terus sampai nanti tidur lagi malam. Ya. Litatadaraka bihi ma farata min taksirika, supaya kamu bisa mengatasi kesalahan yang sudah kamu lakukan yang lalu. Ya, wa tahtariza minat ta'arud li suhtillahil alim fi yaumika, dan kita menjaga diri daripada terkena murka Allah yang sangat keras pada hari itu. Ya, jadi kalau kita punya time management, kita nggak akan buang-buang waktu kita dengan hal yang nggak penting. Kemudian setelah itu watan wil khair di jami'il muslimin, niatlah selalu berbuat baik kepada setiap orang muslim, seluruh orang muslim. Jangan ada niat jahat, jangan ada hati jahat, jangan ada tujuan-tujuan yang nggak benar. Udah kita baik sama Allah. Jadi kita udah menunaikan kewajiban kita kepada Allah, kemudian kita juga jalankan kewajiban kita kepada sesama muslim. Ya.
Wa ta'zim an la tashtagila fi jami'i naharika illa bi ta'atillahi ta'ala. Nah, kita lagi itu kita bertekad jangan pernah kita menyibukkan hari ini sepanjang hari kecuali hanya untuk taat kepada Allah Ta'ala. Jadi kita niatnya gitu. Au taksida fi qalbika ta'at, atau kamu bertujuan dengan hatimu taat. Allati taqdiru 'alaiha, yang kita mampu. Artinya kita niatin sehari-hari, udah hari ini saya mau ibadah, mau taat. Apa yang kita mampu udah, ya, baik itu ibadah yang sifatnya apa namanya? Langsung kepada Allah ataupun secara sosial. Ya, sedekah, saya mampunya sedekah cuma segini. Ya sudah, niatin yang kayak begitu. Ya, niatin yang baik-baik kepada sesama kita. Wa takhtar afdolaha, kamu pilih yang terbaiknya, yang paling afdol. Ya, salat yang afdolnya, puasa yang afdolnya, sedekah yang afdolnya, dan seterusnya. Ya, wa tata'ammal tahiyata asbabiha, dan kamu perhatikan juga ya yang sarana-sarana yang menjadi jalan untuk ke sana. Ya, apa yang perlu kita siapkan? Ya, ibadah ini. Ya, wa litashtagila biha, agar kamu bisa menyibukkan waktumu dengan dengan amalan tadi itu. Ya. Wala tada'an katafakkur fi kurbil ajal. Nah, jangan juga lupa, jangan sampai lupa, jangan tinggalkan berpikir tentang dekatnya ajal kita. Artinya kita juga harus mikir tuh. Ini namanya dzikrul maut. Ya, jadi kita tuh setiap saat waktu kita tuh kan berkurang. Ajal itu kan artinya waktu. Jadi kita berkurang, berkurang. Hari ini tiap detik kita berkurang hari kita nih. Ya, makin dekat, makin dekat, makin dekat. Hari kemarin kita berapa tahun, sekarang sisa berapa lagi, terus makin dekat aja. Wa hululil maut, akan datang kematian. Al-qati' lil amal, yang akan memutuskan semua angan-angan harapan kita. Wa khurujil amri anil ikhtiar, dan keluarnya ya sesuatu segala perkara daripada ikhtiar kita. Jadi ketika udah ajal datang udah nggak ada ikhtiar lagi. Wa husulil khusrah wan nadamah bitulil ightirar, dan bisa rugi dan menyesal jika kita tertipu, ya. Kalau kita tertipu dengan apa, setan, hawa nafsu di dunia, kita tertipu dan itu penyesalannya panjang nanti di akhirat. Kita ini akan, nah ini dzikrul maut ini adalah cara kita untuk menghalangi, menjaga diri kita dari perbuatan yang nggak baik, maksiat. Kalau kita tahu ajal itu datang kapan aja, kita jadi tidak berani berbuat dosa. Takut nanti pas lagi berbuat dosa, ajal tiba, naudzubillah min dzalik. Gitu ya. Nah, kemudian ini sebenarnya dikit lagi nih. Ya, cuman ini lebih ke zikir saja. Ya, doanya saja nanti insya Allah apa namanya, tinggal dibaca saja kalau ini. Zikir yang diajarkan Imam Ghazali. Ini saya baca aja deh biar cepat ya. Wow, wal yakun min tasbihatika wa adhkarika 10 kalimat. Hendaknya tasbihmu dan zikirmu ada 10 kalimat. Nah, ini zikir yang Imam Ghazali sudah racik dari riwayat-riwayat, dari hadis, dari ayat Quran dan sebagainya. Nah, Imam Ghazali kumpulkan. Jadi kayak kalau sekarang nih ada orang baca Al-Ma'thurat yang disusun oleh Syekh Hasan Al-Banna misalnya. Nah, dulu Imam Ghazali juga udah menyusun. Beliau orang yang seperti ini tahu rahasia-rahasia zikir yang diajarkan oleh Nabi, kemudian disusun, diamalkan oleh beliau. Ya, ibaratnya ini udah expert banget sehingga bisa menyusun sendiri. Kalau dokter tuh dia udah pengalaman sehingga dia bisa meracik obat sendiri. Ya, berdasarkan ilmu tentu, nggak mungkin Imam Ghazali ngasih kita zikir yang nggak punya dasarnya. Satu apa? Ihdahunna, satu kalimatnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, itu ya. Satu tuh. Ya, bacanya itu yang pertama. Kedua, ats-tsaniyah la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Yang kedua tuh bacanya tuh. Ats-tsalitsah, yang ketiga, la ilaha illallah al-wahidul qahhar rabbus samawati wal ard wa ma bainahumal azizul ghaffar. Tiga tuh bacanya tuh ya. Ar-rabi'ah, yang keempat, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Itu yang keempat. Yang kelima, subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Itu yang kelima. Yang keenam, as-sadisah, subhanallah subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Itu yang keenam. As-sabi'ah, ketujuh, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa as'alu taubata wal maghfirah. Itu ketujuh ya.
Delapan, ats-tsaminah, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Delapan. At-tasi'ah, 9. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi wa sallim. 9. Yang ke-10, al-ashirah, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Nah, itu yang ke-10. Jadi ada 10 kalimat. Bagaimana bacanya? Dosisnya nih. Ini kalau kata dokter dosis. Dokter kan suka ngasih resep tuh kepada pasien. Dosisnya Imam Ghazali. Tukarriru kulla wahidatin min hadhil kalimat imma mi'ata marrah au sab'ina marrah au 10 marrat wa huwa aqallu. Diulang-ulang tuh masing-masing kalimat, masing-masing kata gitu ya, kalimat tadi. Kalau kuat ya, kalau kosong waktu luang, satu kata, satu kalimat ulangnya 100 kali. Jadi 10 kalimat jadi 1000 tuh. Ya, yang pertama 100, kedua 100, ketiga 100, keempat 100. Nah, 100 kali tuh. Kalau berarti 10 1000. Au sab'ina marrah atau 70 kali. Ya, 70 kali. Nah, kalau mau kepanjangan nggak mungkin. Asyra marrat, 10 kali, 10 10 aja. 10 10 10 10 10. Wa huwa aqallu. Itu minimal dosisnya tuh. Liyakunal majmu' mi'atan, supaya totalnya jadi 100. Kenapa? Karena 10 10 semua tuh. Walazim hadil adhkar. Biasakan zikir semacam ini. Wala tatakallam qabla tulu'is syamsi, dan jangan ngobrol sebelum terbit matahari. Jadi katanya punya wirid gitu namanya ya. Jadi kita biasa baca. Jadi kita tidak meluangkan, tidak membuang-buang waktu lah sia-sia. Kalau nggak ada tugas-tugas udah baca itu. Kalau udah biasain sih sebentar itu, nggak sampai lama. 10 aja deh, nggak usah banyak-banyak, nggak usah 70 atau 100. Wafil khobar, dan disebutkan dalam satu riwayat, anna dzalika afdalu min i'taqi thamani riqabin min waladi Ismail ala nabiyina alaihi salatu wassalam. Ya, karena kalau kita baca zikir-zikir semacam itu afdol, lebih utama daripada membebaskan 8 budak dari keturunan Ismail dari Nabi kita Muhammad SAW. A'ni al-istighal bidzalika ila tulu'i syamsi. Maksudnya pahala itu buat siapa? Buat orang yang sibuk mengisi waktunya sampai terbit matahari min ghairi ayat takhallalahu kalam, yang tidak disertai dengan bicara apapun. Jadi udah fokus. Ya, kalau kita udah habis sholat subuh, zikir, doa, lanjutin aja tuh. Sampai terbit matahari, nggak ngobrol deh. Nah, itu perlu waktu khusus memang diluangkan. Tapi tadi dengan catatan ya, udah nggak ada kerjaan apa-apa deh. Itu lagi libur atau apa. Karena memang kita perlu meluangkan waktu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik kalau kita ada tugas yang lain, masih ke kantor, masih ke rumah sakit, masih udah belajar berangkat sana. Baca zikirnya sambil jalan juga boleh kalau bisa. Ya, kalau hafal, ya, kalau udah sering dibaca kan nanti lama-lama hafal tuh. Sambil jalan baca aja. Nah, itu boleh gitu, nggak apa-apa. Nah, itu dulu ya. Insya Allah nanti kita lanjutkan minggu depan lagi. Wallahu a'lam bishawab. Bizidni ilma warzuqni faham. Silakan kalau ada yang mau ditanya. Barangkali ada yang mau tanya, silakan. Ya, silakan, Dokter Val. Iya, Pak Ustadz, terima kasih. Em, ada ininya nggak sih, Pak Ustadz, apa namanya, perbedaan kedudukan antara zikir setelah sholat itu dengan sholat rawatib? Apakah ada, misalnya ternyata, misalnya kita punya waktu singkat, harus memilih antara duduk zikir atau mengerjakan sholat rawatib. Nah, itu kalau misalnya ada situasi seperti itu, kita pilih yang mana, Ustadz? Kalau konteksnya ba'da subuh nggak ada sholat rawatib, ba'da subuh. Iya, kalau misalnya ba'da zuhur ya, Ba'da zuhur, atau ba'da ba'da isya atau apa seperti itu. ah, ba'da zuhur sholat rawatib dulu. Ba'da ba'diyah dia ada apa namanya? Ada sunnah muakkadahnya kalau zuhur. Gitu ya. Jadi rawatib ada untuk yang sunnah muakkadah itu lebih diutamakan. Ya, Jadi misalnya betul. gini Ustadz, kita sholat zuhur, terus kita ba'diyah. Ya. Langsung ba'diyah nggak apa-apa ya. Baru nanti setelah itu kita Boleh. zikir sambil jalan atau gimana gitu, bisa ya? Sebenarnya kalau gitu bagusnya zikir dulu, karena zikirnya biar biar langsung. Zikirnya ambil yang singkat aja tadi itu, nggak usah panjang-panjang. Ya, Allahumma antas salam, minkas salam, walaika yang salam. Itu aja singkat-singkat. Kalau memang waktunya nggak banyak, Setelahnya baru ba'diyah. Ustadz di mute kayaknya deh.
Ustaz suaranya nggak ada Ustaz. Ya, suaranya nggak jelas, Ustaz. Hilang ya. Hilang. Maaf dok. Ya kalau ba'diyah dia bisa ditunda. Jadi kalau ba'diyah nggak langsung saat itu nggak apa-apa. Jadi udah kelar zikir, doa, jalan aja. Nanti kalau pas lagi udah luang lagi, ba'diyah boleh, nggak apa-apa. Ya. Oh iya, baik, Ustaz. Oke, silakan kalau masih ada yang lain. Kalau zikirnya hafal gini, sambil jalan, itu enak tuh. Sambil jalan, sambil zikir aja, gitu ya. Kalau hafal gitu, zikir udah biasa dibaca kan, kalau otomatis hafal tuh, kalau udah biasa dibaca. Jadi kita sambil nyetir misalnya, atau sambil di kendaraan, kita bisa sambil baca zikir-zikir itu. Ya silakan. Ah, Siapa? Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mariati, Ustaz. Bumar. Iya, Oh, Bumar di Cilandak nih. iya, Ustaz. Oh, oke, Ustaz, oke. izin kalau di sholat fardu itu kan selesai sholat kita beristighfar ya, Ustaz. Nah, kalau Mm-mm. yang di sholat malam itu eh, istighfar atau yang subuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati wa ruh itu, Ustaz. Nah, Istighfar juga boleh, nggak apa-apa. oh, Istighfar. Subuhun Kudus biasanya setelah sholat witir. nah, berarti kalau sholat witir itu istighfar baru subuhun kudus atau Iya, langsung boleh. subuhun kudus? Istighfar juga nggak Oh, apa-apa. boleh. Karena memang, ya, kenapa istighfar juga boleh dibaca? Karena ya kita kan sholat kita juga masih kadang-kadang masih kurang banyak. Makanya meskipun kita habis sholat, kita tetap minta ampun sama Allah Subhanahu Wa Taala. Oke. Kemudian nanti habis sholat witir biasa baca subuhun, kudusun, Rabbuna wa Rabbul malaikati waruh, gitu ya. Gitu. Boleh. Terima kasih, Ustaz. Ya, oke. Baik. Kalau udah witir sebelum tidur, nanti malam nggak usah witir lagi. Kalau mau tahajud boleh, gitu ya. Langsung, Witir langsung boleh ya. sebelum Jadi tidur, boleh sudah witirnya tidur. dulu aja ya. Ya, jadi kalau misalnya ya saya witir takut nggak ini malam, ya udah tidur sebelum tidur witir dulu. Ya sudah, kalau malam mau tahajud boleh nggak? Boleh, tapi nggak usah witir, Ya. ya. Ustaz, tanya Ya Ustaz. silakan, Eh, boleh. Bagaimana dengan zikir pagi ya? Maksudnya zikir pagi itu yang tadi 10 tadi itu aja ya Ustaz ya yang sunnah ya? Atau kan suka ada tuh zikir pagi di apa yang lain dari yang ini gitu. Boleh Bu, boleh. Apa saja yang udah biasa Ibu ini yang dibaca oleh Imam Ghazali. Jadi ini resep Oh, dari Imam Ghazali kira-kira gitu, iya ya. iya iya. Misalnya Nah, Ibu sudah biasa baca Al-Maqsurat, baca saja nggak apa-apa. oh Boleh. nggak apa-apa ya Ustaz ya. Jadi ini opsi Bu, opsi. Jadi ini ada resep. Kayak dokter kan, ini obat nih kalau berobat ke Ibu, dokternya kasih pasiennya obatnya ini. Ke dokter yang lain mungkin lain lagi obatnya, Iya ya. iya. Tapi semuanya kan tujuannya buat sehat kan gitu. Dan itu Jadi, membacanya sampai dengan eh, kan biasanya kadang-kadang karena sudah hafal hmm. gitu, jadi cepet kan Ustadz bacanya. Ya, Belum apa belum namanya, terbit matahari belum gitu. matahari terbit kita sudah selesai. Kita boleh Nggak lanjutkan apa-apa. pakai apa Boleh. namanya, lanjutkan misalnya baca Al-Quran kayak begitu. Boleh banget, boleh. Karena kalau udah biasa memang cepet biasanya. Kayak kalau udah Jadi biasa misalnya sebentar selesai itu. kita mau duluan tuh dulu zikirnya atau baca Al-Quran ya Ustadz? Kalau udah Sebaiknya. biasa zikir, kali gini nanti ada perbedaan. Sebenarnya zikir Quran tuh zikir juga. Zikir terbaik tuh Quran. Tapi Quran itu dia baik untuk semuanya, untuk semua orang, semua keadaan. Tapi Ya, ada zikir tertentu yang memang menjadi kebutuhan kita pribadi, sehingga dia kadang lebih didulukan. Bukan berarti kita meremehkan Quran nih, karena kan orang penyakit beda-beda. Ya, kayak obat ya. Ada ya, obat itu yang bisa dikonsumsi oleh umum, gitu ya kan? Diperlukan lah makanan. Tapi ada orang yang dia punya penyakit tertentu, yang dia harus mengkonsumsi obat itu di samping dengan makanan tadi yang jadi utama. Jadi boleh dibilang ibaratnya kalau Quran itu kayak makanan, semua orang bisa makan,
Semua orang Hmm. butuh itu. Tapi ada obat yang hanya dibutuhkan oleh sebagian orang. Nah, oleh karenanya dia bisa menjaga obatnya itu. Jadi ada zikir lain selain Quran ya, dia baca itu. Karena itu yang jadi dia punya masalahnya, dia punya penyakit itu. Nah, dia harus Hmm. baca zikirnya itu dulu. Baca Quran ya jangan sampai enggak karena itu makanan kebutuhan dia juga. Tapi zikir yang memang menjadi obat khusus dia itu harus dijaga. Itu yang disebut dengan wirid tuh kayak begitu sebenarnya itu. Hmm. Ya. Nah, kalau kita selesai sholat tahajud nih Ustadz, Hmm. masih ada waktu nih, belum belum untuk menunggu sampai subuh. Itu Hmm. sebaiknya kita apa yang dilakukan Ustadz? Apakah baca Baca Quran Al-Quran? aja. Baca Quran. Baca Al-Quran? Ah Baca ya. Quran aja. Jadi biasain. Kalau saya pribadi misalnya kalau saya wirid saya nih Quran itu bacanya saya menjelang tidur. Saya biasa baca Quran menjelang tidur. Ya. Jadi sehari itu yang ngatur waktu gitu ya. Ya di hari ada cuman yang rutin biasanya saya baca itu menjelang tidur saya baca. Pagi ya saya bangun, sholat gitu ya kan, dan doa, zikir. Nah, terus sampai pagi itu biasanya saya baca wirid saya pribadi. Saya banyak baca sholawat pagi hari. Ya, saya ada wirid dari guru-guru gitu ya, diajarkan baca sholawat. Itu yang saya baca tuh sampai menjelang terbit matahari gitu. Terus nanti baru ngerjain yang lain deh itu saya baca, saya apa gitu. Jadi memang time manajemennya mungkin bisa beda antara kita masing-masing gitu ya, tergantung kebutuhannya. Ya, Gitu. ya. Baik Ustadz. Ya. Terus kalau ibu-ibu di rumah itu Hmm. sholat isra gimana Ustadz? Sholat isyraq, Iya. iya nanti kalau udah terbit matahari naik sedikit udah boleh. Setengah tujuan udah boleh. Nah, tidak boleh. Jadi nggak masalah ya di rumah ya Ustadz ya. Kita kan Oh boleh, itu, bagus, nggak apa-apa. Di rumah pun jadi boleh. habis subuh kita wirid, kemudian kita ngaji Hmm. sampai Iya. matahari terbit lewat Heeh. 15 menit begitu kita sholat. Iya, boleh. Di rumah boleh. Sebenarnya sholat sunnah itu paling bagus lebih banyak dikerjakannya di rumah daripada di masjid. Ya, Hmm. kalau yang dikerjakan di masjid itu sholat fardu. Makanya Nabi mengatakan dalam hadisnya itu la taj'alu buyutakum kuburo. Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Maksudnya nggak ada yang sholat, nggak ada yang ibadah gitu. Ya, Ya. jadi kalau di rumah kita tuh banyakin dengan ibadah, dengan baca Quran, dengan zikir, apa saja yang baik-baik sehingga rumah kita tuh bukan hanya jadi tempat tinggal, bukan tempat tidur saja, tapi tempat untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Ya, baik Ustadz. Ya, ya, Itu kan Ustadz. ya, Afwan. Silakan kalau masih ada yang lain. Pak Ustadz, kalau Ya, misalnya apa ya, mendengar zikir, jadi kayak gini nih di HP tuh ada em, apa ya, semacam aplikasi musik, tapi di situ ada zikir-zikir. hmm. Jadi misalnya saya download zikir pagi misalnya gitu. Terus saya saya nggak ngikutin banget sambil ngerjain yang lain, tapi saya juga dengerin. Nah itu sebenarnya dapat pahala zikirnya nggak sih Ustadz? Pahala denger, Iya pahala dengernya. denger. Zikirnya Kayak apa di misalnya? stemul. Kayak zikir pagi Almat Surat deh Ustadz. Kelas surat. Ya. Iya dia denger nggak apa-apa, bagus juga masih dapat pahala denger nih, tapi nggak baca kan? Harusnya baca. Kalau ngikutin dalam hati ya sebenarnya ngikutin dalam hati. Saya masih mikir gitu. Saya sambil sambil apa ya misalnya sambil sambil masak deh gitu. Terus dengerin itu gitu. Itu kira-kira eh, apa amalan seperti itu boleh nggak sih Ustadz gitu? Ya boleh Dapat aja. nggak sih sunahnya? Pahalanya pahala denger gitu ya, pahala denger dapat karena salah satu fungsi telinga kita kan mendengar yang baik-baik boleh tapi lebih bagus sambil baca gitu. Karena kalau zikir itu boleh dalam keadaan apa saja kan kata Allah kan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Jadi zikir itu boleh diri, duduk, berbaring, boleh yang penting baca. Yang namanya zikir kalau dibaca ya diucapkan. Kalau kita cuma di dalam hati saja ya Oh, bisa sih, cuman ya tadi afdolnya bukan hanya di hati, ucapin aja sekalian. Kalau memang memungkinkan ucapkan, gitu ya. dilafazkan kayak kayak sholat sir gitu bisa ya Ustadz? Bisa, bisa, iya. Itu berarti udah termasuk melafazkan kan suaranya Betul, kan nggak kedengeran orang cuman iya, kita doang yang denger.
Oh, kayak Betul. gitu ya, Ustadz. Minimal Boleh. seperti itu ya. Ya. Betul. Jadi nggak mesti dikerasin juga, nggak mesti. Kita sambil pelan-pelan aja baca. Apa-apa. Ya, baik Ustadz, terima kasih. Ya, Fuan. Silakan, masih ada yang lain? Assalamualaikum Ustadz. Salam, silakan. Bu Ardiana, di mana nih? Di Serpong Ustadz. Oh, Serpong. Ya, silakan, Bu. Izin Ustadz mau tanya tadi terkait dengan menjawab azan Mm-mm. Ustadz. Kan Mm-mm. sekarang tuh kadang-kadang satu nih misalnya azan yang kadang-kadang kan azan di antara masjid dekat rumah itu kan juga kadang-kadang beda-beda Ustadz ya. Mm-mm. Nggak sama persis gitu. Nah itu kalau misalkan seperti itu apakah kita cukup menjawab azan yang misalkan pertama kali misalnya itu sudah Boleh, cukup. cukup. Jadi cukup itu yang pertama Iya, aja. Soalnya tidak ada sautan yang lain, iya, kita hanya yang pertama aja gitu Ustaz berarti ya. ya. Boleh, boleh. Satu aja cukup. Oke. Sama satu lagi Karena Ustaz kalau misalnya azan yang kayak di handphone gitu gimana Ustaz ya? oh, sebenarnya itu aplikasi ya. Iya, Iya. sebenarnya itu pengingat aja, dia alat ya. Kalau saya sih melihatnya, yang dimaksud oleh para ulama itu azan yang dikumandangkan ya, bukan bukan secara aplikasi itu saja. Jadi yang kita jawab tuh yang itu, bukan cuma kalau yang di handphone, ya dia sebenarnya reminder tuh pengingat. Cuma kan dia nggak ada orangnya tuh, dia alat ya, walaupun direkam gitu ya. Iya, soalnya saya juga kadang-kadang tuh cuma ininya gini sih kadang Ustaz antara itu sama kadang-kadang begitu pas ada karena memang di remind di apa namanya aplikasi itu kan biasanya Ya, keluarnya kan suara azan ya Ustaz. Terus jadi azan betul kadang di setting ya. iya, dan apa namanya kalau misalkan pas tengah-tengah itu kadang-kadang bisa jadi suaranya dikecilin atau mungkin di Iya, iya stop. betul. Berarti kalau Iya. yang itu nggak masuk hitungan azan yang Iya, tadi ya kalau Ustadz saya ya. lihat dia itu karena dia bukan muazin, dia aplikasi. Iya. Baik-baik Ustadz. Iya, Tapi kalau soalnya saya tadi lebih. kalau Hmm. kalau misalkan kita mendengar misalkan kayak zikir yang tadi kan istilahnya kita padahal misalnya menggunakan ini juga kan ya aplikasi gitu ya. Itu kan mungkin Hmm. masih ada pahala dengarnya gitu ya. Tapi kalau ini mungkin kondisinya jadi agak beda gitu ya Ustaz ya. Iya, sebenarnya memang apa ya? Emang teknologi canggih ya sekarang maju ya. Jadi eh apa apa ya gimana ngejelasinnya? Karena memang kalau ya sebenarnya kalaupun ada yang ngejawab azan dari aplikasi nggak salah juga, nggak ada larangan sebenarnya sih. Nggak ada nggak ada larangan, nggak haram. Cuma maksud saya gini, yang sangat ditekankan itu adalah bukan pada aplikasinya, tapi pada azan realnya. Soalnya kalau pada aplikasi saja, akhirnya nanti syiar Islam itu nggak kelihatan, karena azan itu tujuannya untuk syiar, gitu ya. Makanya kan harus dikumandangkan keras azan itu, ya, supaya syiar itu terus berkumandang di mana-mana. Tapi kalau akhirnya orang hanya mengandalkan aplikasi saja, nantinya akhirnya orang mencukupkan dari azan yang ada dan orang udah malas azan gitu. Ah, udahlah, udah nggak usah azan, sekarang udah ada aplikasi gitu. Itu aja pertimbangannya. Tapi kalau dijawab juga nggak salah sebenarnya sih, boleh-boleh aja. Insya Allah ada nggak sia-sia lah gitu karena dia jawab yang baik. Gitu ya. Sebagaimana juga tadi sholawat misalnya atau zikir gitu ya. Mungkin dia niatnya karena tuh udah direkam, dia apa namanya dia mendengarkan ya, dengerin aja sebenarnya kan kalau salawat tuh didengerin gitu sih sebenarnya nggak masalah. Yang agak dilema tuh kadang-kadang kalau yang diperdengarkan itu tilawah Quran. Nah, itu tuh agak dilemanya kenapa, kalau udah di tilawah Quran tuh kan perintah Allah suruh ngedengerin, nggak boleh ngobrol ya. Nah, nah, itu kadang-kadang orang udah disetelin tilawah Quran, dia pada ngobrol tuh itu. Nah, itu jadi dilema di situ tuh. Karena Allah mengatakan faida quri'al Qur'an apa faida quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu, kata Allah gitu. Jika dibacakan Quran, dengerin, diem. Kan gitu perintahnya tuh.
Wallahu alam, kira-kira gitulah mungkin. Baik-baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Iya, iya. Silakan kalau masih ada. Yang menarik juga nih, memang dengan teknologi yang makin canggih kita berkembang ya masalah-masalahnya. Ada yang mau menyampaikan yang lain? Silakan. Izin bertanya, Ustadz. Silakan, Bu. Ini mengenai waktu sholat, Ustadz. Kalau misalnya sedang di atas pesawat di dalam penerbangan gitu ya, Oh, misalnya umroh atau haji yang waktu penerbangannya bisa berjam-jam, itu penentuan waktu sholatnya ngikutin kota asal penerbangan atau kota tujuan, Ustadz. Ini kadang-kadang suka bingung soalnya, kan ada iya. perbedaan waktu gitu. Iya, iya. Bukan kota asal kan, kota asal kita udah tinggalin kan. Iya. Kita sebenarnya waktunya itu ya sesuai dengan waktu yang ada di tempat kita saat itu ya. Kalau masih di dalam pesawat gitu, Ustadz, penentuan Nah itu waktunya gimana? ah, pilot nggak ngasih tahu ya. Iya. Iya. Apalagi kadang-kadang di tengah waktu itu berubah kan, kadang-kadang bisa begitu tuh. Iya, tiba-tiba tadi dari gelap, tahu-tahu terang gitu. Terang. Nah, karena kan udah beda wilayah ya, Iya, sehingga itu kadang-kadang beda kita suka lagi tuh. bingung nih gitu. Ini udah subuh apa belum gitu. Kok malam Iya, kok iya. gelapnya lebih lama gitu misalnya. Iya. Ya sebenarnya bukan dengan waktu apa, bukan waktu asal karena kita udah nggak di situ. Jadi Eh, sebenarnya sholat itu kan sesuai dengan waktu yang kita ada di situ, sebenarnya gitu. Ya, jadi ketika kita ada di situ ya sudah kita lakukan ibadah sesuai dengan waktu setempat gitu, bukan waktu asal atau waktu tujuan. Kalau tujuan masih jauh mungkin kita belum sampai kan. Cuma masalahnya emang gitu tuh agak susahnya tuh. Ketika di pesawat nggak dikabarin ya, pilot juga nggak tahu nih jam berapa di sini gitu kan. Dan kalaupun ada jamnya juga belum tentu sama dengan apa dengan daerah asal kita kan, belum tentu sama tuh. Ya, hmm, ya oke nanti saya skip dulu ya. Ini apa namanya pertanyaan ini ya. Nanti saya coba cek lagi ya biar lebih jelas masalahnya. Takut salah juga. Oke, Tapi Kak. sih memang gitu. Yang pasti tidak akan apa tidak bisa dengan waktu asal, ya juga tidak dengan waktu yang akan dituju karena masih jauh tempatnya. Ya. Gitu. Silakan kalau ada yang lain pernah dengar atau apa gitu boleh juga disampaikan. Gimana Bu Ika? Gimana? Ada mau sampaikan lagi? Enggak, cuma mau penasaran pertanyaan ini aja sih, karena kan sering banget gitu ya kalau di misalnya umroh gitu, bingung nih kapan udah waktunya sholat atau belum ya gitu. Jadi kadang-kadang cuma pakai Hmm. feeling aja ngelihat, oh nih kayaknya subuh nih udah mulai kelihatan. Jadi sholat Iya, subuh iya. misalnya gitu. Walaupun ada Iya. tour leadernya yang ngasih tahu sih kadang-kadang. Cuma kalau berangkat Iya. sendiri nggak ada tour leader kan kita bingung. Nah itu dia makanya kita di atas nggak tahu ya kalau uh, nggak dikasih tahu sama pilotnya. Kalaupun dikasih tahu misal, mungkin ada waktu-waktu yang bisa kita lihat. Ya, tapi kan beda juga keadaannya. Contohnya saya nggak usah jauh-jauh deh, terbang jauh. Ramadan tahun lalu, bukan Ramadan yang kemarin tahun lalu, itu saya diundang ke Malaysia. Diundang ke Malaysia itu naik pesawatnya sore, gitu ya, sore. Jadi maghrib itu di pesawat, gitu ya. Maghrib di pesawat. Nah, ketika itu kalau secara ngelihat jendela di langit apa di pesawat itu masih terang, gitu kan. Kita ke arah sana tuh ke Malaysia itu kan, terang tuh. Cuma ketika di atas pesawat itu pilot ngasih tahu kita udah di sini dan sudah masuk waktu maghrib. Ya udah saya buka puasa di situ. Kenapa? Saya taklid, saya ngikut ke pilotnya karena dia lebih tahu dengan situasi geografis di situ. Karena terang tuh kan memang bawaan dari langit kan luas kan, nggak mungkin itu juga nggak tahu tuh ada terang itu di sebelah mana gitu kan. Kalau dari bawah mungkin kelihatannya gelap, tapi kalau dari atas kan masih kelihatan agak terang. Ya. Tapi kata pilotnya ini udah masuk waktu maghrib, silahkan yang mau buka puasa. Ya udah saya buka puasa gitu. Nah, itu contoh yang deket lah tuh di Malaysia tuh. Kalau seandainya ke luar negeri yang jauh memang agak susahnya gitu. Kita di pesawat pun masih bingung nih jam berapa gitu kan. Kalaupun
misalnya malam, kita misalnya oh di ini kita sedang ada di negeri ini jam segini. Nah, sekarang dia tuh waktunya bener nggak sama apa nggak dengan kita kan beda juga kadang-kadang gitu. Mungkin nanti saya coba kaji lagi ya. Nanti coba saya cek lagi. Mudah-mudahan nanti dapat jawaban yang pas ya, gitu ya. Mohon maaf kalau belum bisa saya jawab sepenuhnya hari ini. Iya, baik Ustadz. Makasih. Ya. Silakan kalau masih ada yang lain. Dan apalagi ini juga apa? Kalau naik pesawat jauh-jauh gitu, bukan cuma waktu sholatnya doang yang agak bingung kita mungkin ya. Eh, Begitu sampai ke negeri itu tanggalnya udah beda ya, gitu kan? Tanggalnya bisa jadi masih tanggal yang sama dengan tanggal di negeri kita. Tanggal kita, negeri kita udah berlalu. Ya. Tapi yang saya pahami sih memang pendek ini kita tidak mengacu pada tempat asal, tidak pada waktu asal karena kita sudah meninggalkan tempat asal kita. Tapi kita pada tempat yang eh, ada di saat itu, maka itu wajibnya sholat kita kayak gitu. Orang dari Indonesia, dari Jakarta ke misalnya ke Papua, ya ke Raja Ampat. Dari sini pagi, ya maka buka puasanya ikut waktu Papua, bukan ikut waktu Jakarta. Jadi lebih cepat ya, iya lebih cepat. Baliknya orang Papua datang ke Jakarta, dari sana dia naik pesawatnya sore misalnya. Ya, hitungannya ke sini atau siang misalnya sampai sini harusnya kalau waktu Papua udah maghrib atau udah isya. Sampai sini ternyata belum maghrib ya dia nggak boleh buka puasa. Dia harus tahan puasanya. Kenapa? Karena dia saat ini adanya di Jakarta gitu. Jadi memang bukan berdasarkan tempat asal tuh yang saya pahami kayak gitu. Tapi nanti insya Allah saya coba kaji lagi ya. Pertanyaannya bagus lah, ya, memantik untuk kita belajar terus. Silakan kalau masih ada barangkali. Ya, kalau nggak ada nggak apa-apa. Kita cukupkan dulu untuk malam ini. Insya Allah nanti kita lanjutkan pertemuan berikutnya ya. Terima kasih atas kehadirannya dan juga diskusinya. Mudah-mudahan kita dapat manfaat. Bagi yang belum terjawab, mudah-mudahan nanti insya Allah saya coba cari-cari lagi ya. Biar lebih pas. Saya juga takut salah kalau jawab yang belum sepenuhnya yakin. Saya nggak mau nanti saya sesat dan saya menyesatkan semuanya. Demikian kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Suci.